Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du. Nasrul wal jabah ala dunia. Al-Fatihah. Sebelum kita lanjutkan kajian kita, kebetulan tadi pagi salah seorang keluarga kita, yaitu Safira Madaniyah Qudusiyah, mahasiswi UIN Jakarta, anak dari teman Abi Kiai Haji Muhammad Abda berpulang rahmatullah. Kita doakan mudah-mudahan husnul khatimah. Ala hadiniya Al-Fatihah. An Anas bin Malik. Hadis ini diterima dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, radhiya semoga meridhoi siapa Allah anhu dari Anas bin Malik. Allah berkata siapa Anas bin Malik, Allah telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu Inna lillahi, sesungguhnya itu tetap bagi Allah, ahlina, bermula beberapa ahli, minan nasi, dari kalangan manusia. Kalau berkata siapa para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man itu siapa, hum bermula mereka, ahlina minan nas. Qala bersabda Rasulullah, ahlul Qur'ani, bermula ahlul Qur'an, itu hum ya mereka ahlul Qur'an, itu ahlullahi keluarganya Allah, wa khassatuhu, dan orang khususnya Allah. Rawahu Ibnu Majah, telah meriwayatkan akan ini hadis siapa? Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah. Anas bin Malik ini si perawi hadis adalah sekaligus anak angkat lah, anak tiri. Ada juga yang sekaligus sebagai orang yang menjadi khadimnya Rasulullah, pelayan Rasulullah. Yang melaporkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, beliau dengan sahabatnya, Allah itu punya keluarga dari kalangan manusia, kan kita suka kalau punya keluarga itu suka seneng-seneng, bangga. Kalau turunan orang hebat tuh bangga, disusun silsilahnya,
Jair, bin Bakar, bin Uyah, bin Gula Jawa, Al apa, bangga. Kalau orang punya keluarga besar itu bangga. Kalau yang keluarga kecil nggak terkenal, ya mah anak si Jair, duduknya di belakang. Kalau diundang juga nggak pernah disebut dengan Al-Mukarram. Ada Al-Mukarram, geng. Mukarram, geng. Pamer. Sebut keluarga ini senang, keluarga ini senang. Ada keluarga Cendana, keluarga Cikias, keluarga Ciganjur, keluarga wah senang dah. Tapi di hadapan Allah yang hebat itu bukan itu. Yang top itu kan itu. Disebut keluarga Soeharto senang, keluarga Soekarno senang, keluarga Gus Dur senang, keluarga siapa lagi? Keluarga Cemara senang, keluarga SBY senang. Keluarga Cemara senang. Itu kecil semua. Karena orang-orang dan kelompok-kelompok atau daerah yang dijadikan sandaran di belakang itu kecil semua. Ada keluarga yang seharusnya kalian bangga. Kalau sebut sebagai keluarga Allah, waduh, hai. Keluarga Allah, super hebat. Memang Allah punya keluarga. Siapa mereka? Ahlul Quran. Ahlul Quran itu bukan keluarga kelasnya keluarga presiden anu, gubernur anu, cerek. Yang hebat itu keluarga Allah. Sebab yang lain itu makhluk Allah. Tentu tidak dimaksudkan kita mengatakan itu kan orang jelek semua, tidak, di hadapan Allah sama. Kelihatan orang tinggi itu dari mana? Kelihatannya dari samping, dari atas mana rata, ya nggak? Kamu lihat pohon tuh, wah, kelapa tinggi banget tuh, ya kan? Rumput pendek banget. Itu kan dari samping kamu lihatnya, tapi dari atas rata sama saja. Begitu di mata Allah, semuanya sama. Maka kalau kamu ingin mulia, ingin punya kehormatan yang benar-benar terhormat, benar-benar mulia, tidak usah berebut jadi keluarganya siapa, tidak usah. Rebut saja kesempatan menjadi keluarga Allah. Siapa mereka? Ahlul Quran. Orang yang pagi, siang, dan malam ngomongnya dengan Quran, hidupnya dengan Al-Quran. Itu keluarga Allah. Walaupun dia bukan apa-apa. Itu yang bilang tadi. Dan bukan cuma keluarga Allah. Wal khassatuhu. Dia orang khususnya Allah. Orang luar biasa. Iya kan? Kudu syukur kita. Jangan aku malu baca Quran. Ya. Orang yang baca Quran langsung dapat dua pangkat. Satu keluarga Allah, yang kedua orang khususnya Allah, orang dekatnya Allah. Itu. Karena apa? Yang dibacanya bukan teks UUD 45 atau Pancasila yang buatan manusia, yang dibaca adalah firman Allah. UUD 45 sama Pancasila masih sebagian kecil, Allah tidak sepersejuta dari mana pesan Allah. Siapa yang baca pesan-pesan Allah, baca firman Allah, dia jauh lebih besar dari baca apapun. Maka bersyukurlah kalian. Dari kecil sekarang sudah sedang mendaftarkan diri. Konsulat pamer. Keluarga perguruan tinggi Al-Quran. Keren. Ada apa? Jas kuning. Keluarga Universitas Indonesia. Sebelum family waduh, keluarga Jarwo, waduh. Tapi yang benar-benar keren itu apa? Keluarganya Allah, tapi tidak gampang, tidak mudah datang dari keluarga Allah. Kenapa? Karena biasanya kurang menarik. Itu perasaan bertanya. Siapa mereka Rasulullah? Ahlul Quran, ahlullah, khassatuhu. Khassatuhu. Ahli Al-Quran, artinya apa? Orang yang rajin baca Quran, orang yang wiridannya Quran, orang yang sehari-hari akrabnya dengan Al-Quran.
Maka orang yang ingin jadi ahli Al-Quran, tidak ada satu detik pun, tidak ada satu saat pun kecuali dia duduk bareng dengan Al-Quran. Dulu Abi waktu ngapal Quran itu, kemana saja Quran dibawa. Lihat tadi di rumah ada Qurannya, masih ada kenang-kenangan itu. Quran terjemahan besar, tengah-tengahnya Quran kecil. Karena Abi menghafalnya Quran standar Indonesia, bukan Quran pojok. Yang Quran Bahriyah. Kalau kamu kan Bahriyah ya. Tapi Quran yang apanya itu jusnya 21, 39, 57, 75 itu halaman itu jusnya itu. Jadi ngapain halamannya dulu? Kira-kira halaman sekian. Nah itu karena Qurannya gede, terjemahnya di pinggiran, dipotong sama Abi. Potong, buang terjemahannya, bakar, karena kalau dibakar terus terinjak-injak, ambil Quran tengahnya, kemana pergi dibawa. Sampai sekarang masih ada. Mau lihat ke rumah dia. Sampai sekarang masih ada. Rusak, pasang lagi. Kenapa? Ini berjasa jadikan aku seorang abid dulu. Kamu jangan lupa. Maka seorang abid Qurannya tidak gonta-ganti. Dia pegang satu sampai lecek. Kalau perlu sampai matimu itu dibawa. Itu dia punya abid masih ada sampai sekarang. Kemanapun Abi Takhir bawa itu. Takhir. Terutama kalau sedang kaji tafsir. Karena kadang-kadang kan sulit menafsirkan kalau bayangannya dengan yang dihafal, kita lihat teksnya satu kata-katanya, buka lagi. Sampai sekarang kadang-kadang di kantong Abi dibawa. Walaupun sudah hafal, tetap dibawa itu. Mungkin itu nanti ketika alam hancur, mushaf ini akan jadi teman kita di dalam surga. Jangan kalian gonta-ganti Quran. Satu aja, dihafalin nih, pojok mana, halaman berapa, terus dihafalin. Itu indah. Abi nggak malu dulu waktu masuk ujangan kan ganteng juga. Kalau Quran, ya kadang-kadang kalau orang itu sudah pakai peci haji, kan bisa dilipat dulu. Tapi Quran pegang. Naik metro ini baca Quran, naik kereta baca Quran, naik apa baca Quran. Apa yang itu malu? Orang baca komik tidak malu, itu kan komik bikin orang kesurupan. Orang dibikin cerita, Biro Sableng, itu kan bicara orang Sableng. Itu aja seneng, bangga, ngasih TTS aja seneng. Masa baca Quran nggak seneng? Perang ini nak, kamu perang di sini. Aku teman-temanku bangga dengan penampilan yang hebat-hebat, aku nggak hebat. Kelihatannya tua, kamu sama kakek-kakek. Tidak kakek, aku berpikir masa tuaku. Itu dong. Ada dua orang yang karena Abi ini orang gembleng juga untuk gerakan-gerakan itu. Ada yang dari pergerakan bilang begini, orang lain sudah bisa bikin pesawat, yai, mosok kita masih ngabulin Quran bae di sini. Saya bilang, yang kamu omongin itu pesawat hanya 30.000 kaki, yang diomongin di Quran aras yang tidak ada ukuran tingginya. Yang kamu baca cuma urusan keluarga sama tetangga, aku urusan surga. Nah, bangga di dalam Quran ya. Pastikan mana Quranmu hari ini, tulis di situ pinggirnya di luarnya tuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad, tulis itu. Ya Allah, jadikan ini temanku seumur hidupku. Tulis. Terus tuh. Jauh. Ini buat misalnya ya. Bin kuat taro bintari bintaro. Tulis kapan kamu mulai bersama Quran itu. Kau di tanganku mulai tanggal sekian bulan ini hari ini. Dan hari ini kuusulkan kepada Tuhanku, Tuhan, jadikan dia temanku sampai di surga. Tulis. Ada rasa bangga kali nanti. Abi nak kayak orang-orang macam-macam lah bahan. Quran saja. Nah. Bersyukurlah kalian. Tidak termasuk di antara mereka yang bangga disebut keluarga siapa, tapi kalian oleh orang tuamu sudah didaftarkan menjadi keluarga Allah
dan orang istimewa di hadapan Allah. Jadi sudah nggak perlu sombong lagi lah, udah tinggi kelasnya kok di hadapan Allah. Kalau yang sombong itu kan rendah. Merendahkan itu orang yang tinggi. Nah, tunjukkan kesetiaan kalian dengan Quran. Yang hari itu pegang aja begini. Masya Allah. Kalau yang orang tuanya sudah meninggal dunia, begitu anaknya baca Quran begini, itu dikirim. Nurun ka'amsal al-jibal. Datangnya cahaya orang yang dikubur seperti gunung yang tinggi. Itu kiriman anakku. Anakmu sedang apa? Anakku si Rahmat sedang baca Quran. Terang kuburannya. Nama Rahmat kan sih? Itu yang dapat rahmat semua. Yang sebelahnya ini, kok anakku tak kirim? Ini macam mana ini? Mana anakku kirim kau lah, anakmu bersedaya apa? Cuma cari rumput saja, tak baca Quran dia itu. Anak lampu, tiap hari. Enak dia, gue ya, gue enak anak baca Quran. Jadi syukur ya, syukuri, nikmati, tapi Abi ingin kalian semua hafal Quran. Bukan cuma amin. Oh, yang hafal Quran, insya Allah pasti ulama di tangan. Oh, saya belum mulai apa? Mulai hari ini, bulan puasa, Abi mulai menghafal dulu. Bulan Ramadan, tanggal 1 khatam 30 juz pagi sampai jam 9 malam. Saking bina hafal Quran, tidak ngobrol sama orang. Cuma duduk di tiang masjid pojok, punya romo. Saya azam ingin jadi hafal Quran nanti. Baca khatam dari pagi jam 9 sampai bukan jam 9 malam, sampai sekitar jam 5-an karena bacanya cepat. Selesai, jam 5 berhenti, malam lanjut jam 7. Lanjut malam jam 9 selesai tarawih selesai, pasangnya. Orang yang akan menghafal Quran itu mesti lancar dulu, pas saya dulu baca Quran jadi cepat bacanya. Kalau cepat nanti hilang. Orang terbiasa murotal, yang murotal kalau sudah biasa murotal cepat yang susah. Kalau yang biasa cepat kayak Abi murotal susah. Karena Abi biasanya kalau store itu satu kali duduk 2 juz, dan biasanya ketika 2 juz, 6 juz pada sekaligus. Ketika mau jadi sarjana sekali duduk 6 juz. Itu caranya. Jadi dulu kata itu tidak bisa jadi sarjana kecuali selesai 30 juz disimak 5 kali pertemuan kali 6 30 juz. Kalian tidak usah terlalu banyak berpikir yang lain. Selesaikan Quranmu, hafalkan Quranmu. Perhatikan Nabi juga bangga beberapa orang iman walaupun balik lagi bacanya. Sudah mau naik turun lagi awal lagi. Tidak apa-apa, yang penting sudah bagus itu bacanya. Ini sudah bagus jadi imam. Kalau kamu dilempar ke kampung kamu jadi imam yang hebat. Cuma di sini aja kalian. Makanya Nabi nggak ikut tamat sampai selesai, takut gemeter di depannya itu. Masa mandir. Nggak apa-apa, habis sengaja di belakang tongkrongin sekalian lihat ini mau kabur itu kan. So, kiblatnya di sini bukan ke sana melihatnya kamu itu. Enggak. Kalau memang Allah lihat belakang lagi. Kiblatnya di sini. Anak-anak, coba kamu yang betul-betul cinta dengan Quran. Mulai hari ini kamu pasangnya, selesai atau tidak selesai 30 juz, pokoknya aku mau jadi ahli Quran, mau jadi tukang baca Quran, pagi siang malam bacaan Quran. Yang lain nomor sekian. Kenapa? Ini dari Allah. Surat cinta dari Allah. Masya Allah. Allah tuh ngirim Quran ke kita tuh apa? Nulis surat. Itu saking cintanya pada kita. Nih aku kirim ini biar kamu ada rasa bangga baca suratku. Tidak saja Allah bilang, anak-anakku, aku sayang sama kamu. Karena aku sayang kamu, maka aku kirimkan surat ini, jangan kau sobek ya. Kau ingat pesanku ya. Begitu itu. Terus nanti aku tunggu kamu di dalam surga. Masya Allah. Ya. Sebab Al-Quran
Al-Quran ini nanti akan menjemput kita masuk surga. Nah, jadi anak besok kami kontrol, kami cek kamu bawa Quran apa tidak. Semuanya punya Quran dan masing-masing ada namanya di situ. Baca sholawat lah di luarnya. Baru kamu tulis mulai kapan Quran itu pegang. Anggaplah hari yang lalu sudah berlalu, kecuali kalau masih ingat kamu tanggalnya berapa. Kalau tidak, mulai hari ini. Start kamu jadi sebagai keluarga Allah. Tulis itu, aku daftar dari keluarga Allah pada tanggal 5 Ramadan 1441. Baik, itu saja anak-anak. Kita baca hadisnya. Innalillahi ahlina qalu ya Rasulullah man hum? Qala ahlul Qur'an hum Nah, kalimatnya dia terakhir. Ahlul Qur'an hum ahlullahi wa khassatuhu. Innalillahi ahlina minan nas. Kami innalillahi ahlina minan nas. Qalu ya Rasulullah man hum? Qala kan? Ahlul Qur'ani hum ahlullahi. Nanti ada yang lebih singkat yang tidak tanya jawab. Al-Quran ahlullahi wa khassatuhu. Ada yang tanya seperti itu, tapi Abi ingin tunjukkan yang ada dialognya supaya kalau kamu pengajian penceramah ada bumbu-bumbunya dengan dialog itu ya. Diulangi lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi ahlina minan nas. Qalu ya Rasulullah man hum? Qala ahlul Qur'an Qur'ani hum ahlullahi wa khassatuhu. Coba yang apa? Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi ahlina qalu ya ahlina minan nasi. Qalu ya Rasulullah man hum? Qala ahlul Qur'an hum ahlullahi wa khassatuhu. Bagus. Dari mana ini? Dari Bogor. Dari Bogor. Wah, Bogor juara satu lagi ini. Yang lain apa? Sebagai apa? Ya, silakan. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahluna minan nas. Ahlina minan nas. Qala ya Rasulullah. Qalu ya Rasulullah man hum? Qala ahlul Qur'ani hum ahlullahi wa khassatuhu. Ya, bagus. Siapa dari mana? Kuningan. Bagus. Ini Jabar semua. Mana yang lain juga? Ayo. Silakan. Manhum qalu ya Rasulullah. Qala ahlul Qur'ani hum ahlullahi wa khassatuhu. Ya, bagus. Ambil dari buku ini. Riau. Bagus. Akhwatnya siapa, Pak? Ya. Ayo coba pojok. Siapa? Silakan. Qalu ya Rasulullah. Qalu ya Rasulullah man hum? Qalu man hum? Man hum? Qala ya, siapa dari mana? Dari mana? Orang Jakarta. Bagus.
bagus, Jakarta ada yang bener. Oh iya dong, orang di kota masa nggak pinter. Baik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna ini inna lillahi. Kenapa ini? Baik kita jalan anak. Mudah-mudahan kamu semua menjadi ahli Allah ya. Amin. Allahumma